Oke, hari ini kita akan membedah sebuah sistem verifikasi informasi yang luar biasa teliti, yaitu sistem klasifikasi hadis. Coba deh bayangin, gimana caranya kita bisa yakin sebuah cerita dari 1400 tahun yang lalu itu beneran akurat. Ini kan tantangan besar ya, nggak cuma di studi Islam tapi di semua studi sejarah. Dan ternyata para ulama Islam punya jawabannya. Mereka mengembangkan sebuah metodologi yang sangat teliti untuk memverifikasi perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad yang kita kenal sebagai hadis. Jadi, ini dia nih peta jalan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari pertanyaan dasar soal keaslian, terus kita telusuri dua jalur utama transmisi hadis, kita dalami apa itu mutawatir dan ahad, dan yang paling penting, kita bakal jawab kenapa sih ini semua penting. Yuk kita mulai. Inti dari semua sistem ini sebenarnya ada di satu konsep dasar. Pembagian hadis jadi dua jalur utama. Pembagian ini murni berdasarkan berapa banyak orang yang meriwayatkan di tiap generasi. Ini fondasinya. Nah, yang menarik dari bagian ini adalah gimana ia menyederhanakan konsep yang kelihatannya rumit. Jadi, semua hadis itu pada dasarnya dibagi jadi dua jalan tol besar. Mutawatir yang di atas dan ahad yang di bawah. Anggap aja ini peta kita selama kita ngobrolin ini. Oke, ayo kita telusuri jalur yang pertama, mutawatir. Dari namanya aja udah kedengaran ya, artinya berurutan atau berkelanjutan. Dalam konteks hadis ini artinya transmisinya itu massal, skalanya besar banget. Jadi kuncinya itu di sini. Sebuah hadis disebut mutawatir kalau di setiap level generasinya yang meriwayatkan itu banyak banget. Saking banyaknya, sampai mustahil secara logika kalau mereka semua janjian buat bohong atau ngarang cerita yang sama. Ini standar emas kepastian. Di dalam mutawatir ini ada dua jenis. Yang pertama, lafzi. Bayangin, ada 100 orang lihat satu kejadian, terus mereka semua ceritain lagi pakai kalimat yang persis sama, kata per kata. Nah, itulah mutawatir lafzi, sempurna baik makna maupun redaksi katanya. Dan bagan ini nunjukinnya dengan jelas banget. Coba lihat beberapa sahabat Nabi kayak Ali, Abu Hurairah, dan Anas bin Malik. Semuanya meriwayatkan hadis yang sama persis. Terus, dari mereka masing-masing muncul jalur-jalur paralel yang independen. Tapi semuanya menjaga teksnya tetap sama. Sampai akhirnya dicatat oleh ulama besar kayak Imam Muslim dan Al-Bukhari. Jenis kedua itu maknawi. Sekarang bayangin lagi 100 saksi mata yang sama. Tapi kali ini mereka cerita pakai gaya bahasa mereka sendiri-sendiri. Kalimatnya mungkin beda-beda, tapi inti ceritanya maknanya itu sama persis. Nah, itu mutawatir maknawi. Jadi, biar gampang ingatnya, lafzi itu soal kesetiaan pada kata-katanya yang sama persis, sementara maknawi itu soal kesetiaan pada makna intinya. Dua-duanya sama-sama ngasih tingkat kepastian yang sangat tinggi karena jalurnya banyak dan independen. Oke. Sekarang kita nyebrang ke sisi lain dari peta kita, hadis ahad. Kalau mutawatir itu ibarat jalan tol yang super ramai, ahad ini adalah semua jalanan lainnya yang nggak seramai itu. Definisinya sebenarnya simpel banget. Setiap hadis yang jumlah perawinya, di titik manapun dalam rantainya, nggak sampai sebanyak standar mutawatir, ya, dia otomatis masuk kategori ahad. Tapi di dalam kategori besar ini, ada lagi nih beberapa subkategori yang penting. Di dalam ahad ada 3 subkategori. Yang pertama itu masyhur, yang artinya terkenal. Ini adalah hadis yang di setiap generasinya punya minimal 3 perawi. Lumayan banyak, tapi nggak sampai level mutawatir. Nah, bagian ini nunjukin pola klasiknya. Lihat deh, hadisnya mulai dari satu sahabat, Umar bin Khattab, terus turun ke beberapa perawi tunggal, sampai akhirnya jadi terkenal dan menyebar lewat banyak perawi di generasi selanjutnya, kayak Sufyan, Malik, dan yang lain. Berikutnya, ada aziz, yang artinya kuat atau langka. Aturan untuk yang ini ketat banget. Harus ada paling sedikit 2 perawi di setiap level rantai transmisi, dari awal sampai akhir. Nggak boleh ada satu level pun yang perawinya cuma 1. Dan visual ini bikin semuanya jadi jelas banget kan? Dari Anas bin Malik, riwayatnya pecah jadi 2 jalur paralel. Satu lewat Qatadah, satu lagi lewat Abdasis. Nah, jalur ganda ini terus dipertahankan di sepanjang rantai. Itulah ciri khas hadis aziz. Kategori terakhir di dalam ahad adalah gharib, yang artinya asing atau sendirian. Ini definisinya paling gampang diingat. Sebuah hadis disebut gharib kalau di salah satu titik dalam rantainya cuma ada 1 orang perawi aja. Bagian ini adalah contoh sempurna dari hadis gharib.
Lihat aja rantainya yang lurus ini. Dari Abu Hurairah ke Abu Soleh, ke Abdullah bin Dinar, dan seterusnya. Transmisinya satu jalur, kayak jalan setapak. Itulah yang bikin dia jadi garib. Oke, kita udah bahas semuanya nih. Mutawatir, ahad, masyhur, aziz, gharib. Sekarang pertanyaan terbesarnya, terus kenapa? Buat apa sih capek-capek bikin klasifikasi kayak gini? Apa tujuannya? Wajar banget kalau kita mikir, oh ya udah jelas makin banyak perawinya, makin bisa dipercaya dong. Hadis masyhur pasti lebih kuat daripada gharib kan? Nah, disinilah letak poin penting yang sering banget disalahpahami. Ternyata nggak sesederhana itu. Teks sumbernya sendiri ngejelasin dengan gamblang. Klasifikasi yang barusan kita pelajari, yang berdasarkan jumlah perawi, itu ternyata tidak menentukan apakah sebuah hadis itu diterima atau ditolak. Ini kesalahpahaman yang umum terjadi. Jadi, ini dia inti dari semuanya. Anggap saja sistem ini kayak pemetaan lalu lintas informasi. Dia cuma ngasih tahu kita soal kuantitas jalurnya. Ini jalan tol banyak lajur kayak mutawatir, atau jalan setapak kayak gharib. Ini langkah pertama yang sangat penting, tapi ini bukan vonis akhir. Penilaian final, apakah sebuah hadis itu otentik atau enggak, itu tergantung pada investigasi kualitas setiap orang di dalam rantai itu. Karakter mereka, ingatan mereka, kejujuran mereka. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Di dunia kita yang sekarang dibanjiri berita palsu dan misinformasi, ada pelajaran yang kuat banget dari metodologi kuno ini. Sistem ini ngajarin kita untuk memisahkan pertanyaan seberapa viral informasi ini dari pertanyaan yang jauh lebih penting, seberapa terpercaya sumber aslinya. Mungkin ketelitian semacam inilah yang justru kita butuhkan saat ini.